selamat sore semuanya ya, Bapak Ibu guru semua ataupun praktisi di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan berbagi pemahaman dan berbagi pengertian seputar coaching dan pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan coaching yang lain, supaya kita lebih terbuka, lebih bisa memahami apa itu coaching, kemudian training, mentoring, consulting, counseling maupun fasilitasi Bapak Ibu. Nah, yang pertama, apa sih coach atau coaching itu? Apakah coach itu selalu pelatih sepak bola? Bukan. Jadi coach itu tidak selalu berkaitan dengan pelatih. Jadi coach itu artinya adalah sebagai unsur kolaborasi ya. Jadi antara orang yang melakukan coaching terhadap orang yang di coaching itu bukan berarti lebih pintar coachnya, bukan. Kalau terjadi coaching itu malah yang lebih mengetahui, lebih bisa, lebih handal, lebih mahir itu adalah orang yang sedang di coaching atau coaching. Nah, seorang coach itu hanya berusaha untuk menyadarkan dari kurang yakin menjadi yakin, dari tidak sadar menjadi sadar, dari tidak komit menjadi komit. Itu adalah coaching. Nah, contoh logikanya biar Bapak Ibu atau praktisi semuanya bisa memahami lebih cepat ya. Saya akan menggunakan logika-logika yang sekiranya bisa kita tangkap dengan baik. Logikanya, pengertian coaching itu contohnya ya, tadi kan saya mengatakan bahwa coach itu tidak harus pelatih, bukan. Bukan, jadi coach itu tidak hanya berkaitan dengan dunia olahraga, bukan. Tapi saya akan menggunakan logikanya, contohnya adalah pelatih sepak bola. Itu bisa dikatakan coach ya. Bukan berarti pelatihnya itu lebih hebat dari pemain sepak bola, bukan. Pemain sepak bola itu bahkan lebih pintar, lebih handal dari coachnya atau orang yang melakukan coachingnya. Sedangkan tugas seorang coach atau coaching itu adalah menyadarkan pemain sepak bola ini, kemudian membuat mereka lebih sadar terhadap kemampuannya, mengasah kemampuannya lebih hebat. Nah, bukan berarti si coaching yang orang yang menerima coach itu lebih rendah, bukan. Itu malah lebih rendah, dan coach itu lebih mengarah ke masa depan dengan tujuan bersama dengan coachnya. Kalau dalam dunia sepak bola kan coachnya itu berusaha supaya timnya itu menjadi juara. Nah, jadi coach atau coaching itu suatu bantuan atau hubungan dua orang yang lebih bersifat kolaborasi. Itu adalah coach. Kemudian apa perbedaannya dengan training, mentoring, consulting, konsultasi, dan fasilitasi? Itu berbeda. Ya, contoh, kalau mentoring, tadi sudah coaching, sekarang adalah saya dulukan training. Training itu adalah hubungan dua orang atau lebih yang antara pihak satu dengan pihak dua itu terjadi perbedaan yang sangat signifikan, yaitu terjadi transfer ilmu baru ya, saya ulangi, ilmu baru antara trainer dengan orang yang di training. Nah, jadi orang yang mengikuti training itu biasanya itu adalah belum mengetahui sama sekali dan akan memperoleh ilmu baru dari seorang training. Contohnya, ada rekrutmen di suatu perusahaan yang lolos akan mengikuti training selama 3 bulan di pabrik misalkan. Itu kan orang yang mengikuti training itu kan sama sekali tidak mengetahui proses misalnya pembuatan sesuatu atau barang A, membuat barang A di pabrik. Akhirnya diajari cara membuat barang. Itu namanya training. Nah, jadi ada perbedaan orang di training dengan trainernya. Itu adalah yang training itu biasanya sama sekali belum mengetahui.
Nah, itu. Nah, kalau perbedaannya antara coaching dengan training sangat berbeda. Kalau coaching itu adalah dua orang itu yang lebih pintar itu malah orang yang di coaching. Ya, sedangkan kalau mentoring yang lebih pintar itu trainernya, lebih mengetahui. Yang mengikuti training belum mengetahui sama sekali. Nah, makanya pelatih sepak bola tidak bisa disebut trainer, tidak bisa. Biasanya lebih disebut sebagai seorang coach. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah mentor atau mentoring. Mentor itu hubungan antara dua orang yang bertujuan untuk melengkapi orang yang dimentoring. Contohnya adalah di suatu perusahaan. Nah, di suatu perusahaan, seorang direktur memberikan mentoring terhadap beberapa karyawan-karyawannya yang hebat, yang nanti akan dijadikan direktur-direktur baru. Nah, itu terjadi sama, bidang yang sama. Dua orang ini, cuma orang yang mengikuti mentoring ini itu adalah kondisi ilmunya di bawahnya orang pemberi mentor. Seorang mentor itu hanya melengkapi dengan tujuan agar orang yang mengikuti mentoring ini nanti mempunyai kemampuan yang sama terhadap mentornya sama. Nah, tujuannya itu. Terus ada yang menjawab, berarti sama dong dengan coaching. Bukan. Kalau coaching itu bukan melengkapi, tapi hanya menyadarkan. Menyadarkan tadi ya, dari tidak komit menjadi komit, dari tidak yakin menjadi yakin. Nah, kalau mentoring ini melengkapi. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah consulting dan counseling. Bedanya apa? Kalau sama-sama berfokus bisa memecahkan masalah, bisa. Cuma kalau counseling itu fokusnya adalah memandirikan. Ada tekniknya. Jadi yang berhak melaksanakan konseling ini adalah orang yang punya profesi khusus, biasanya adalah seorang guru BK atau konselor. Dikatakan konselor apabila dia itu seorang yang punya pendidikan S1 BK plus sudah melakukan pendidikan profesi. Itu bisa dinamakan konselor. Lebih berfokus ke pemecahan masalah. Kalau konsultasi itu orang datang, masalahmu apa, kita kasih konsultasi. Nah, lebih kalau itu consulting sama konseling itu lebih fokusnya adalah ke suatu problem solving, ke pemecahan masalah. Nah, kemudian yang terakhir adalah fasilitasi. Itu fokusnya itu biasanya adalah dalam konteks kelompok. Dalam suatu kelompok itu tidak terjadi seseorang yang lebih mengambil kebijakan, enggak, berarti sama mereka. Lebih mengutamakan kerjasama dalam suatu kelompok, itu fasilitasi. Ya, itu Bapak Ibu tentang penjelasan mengenai coaching, training, mentoring, consulting, counseling. Ya, itu aja. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Kalau misalkan masih ada yang belum paham, ya bisa komen di kolom YouTube di bawah ini. Ya, kita sama-sama saling berbagi. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Bukan yang lebih penting lagi, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau definisi itu nanti gampang. Yang penting Bapak Ibu bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu ya. Salam Indonesia pintar.